Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk pemula ya. Yang dimana pada video yang sebelumnya itu saya sudah membuat tutorial bagaimana caranya insert data ke dalam database. Tetapi di situ saya menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan. Supaya ketika membuat insert data ke dalam database, form insertnya atau form create data itu berjalan mulus tanpa ada error. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk formnya ini kan masih kelihatan tidak bagus ya dan tidak estetik lah. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mudah bagaimana caranya mengubah form insertnya yang belusukan ini menjadi nampak indah begitu ya. Pertama kita buka Google ya. Karena di sini cepat kilat ya gitu. Kita cari form input bootstrap seperti ini. Nah, kemudian kalian geser cari yang ini ya, www.w3school.com. Klik kanan, tab baru. Selanjutnya di dalam websitenya ini kalian geser ke bawah. Ada yang paling pertama ini. Kalian try it yourself, klik kanan, tab baru. Kemudian kalian buka codingan yang terakhir kemarin, yang coba insert atau form inputnya. Nah, di sini kita akan mengambil codingan dari www.3school.com itu supaya lebih cepat ya. Oke, hal pertama yang harus di copy paste, jadi ini step by step ya. Di bagian head, ini digeser ke bawah dulu. Di bagian head, itu kalian copy dari ini ya, metanya ini. Sampai script, kalian copy. Lalu kalian menuju ke codingannya, codingan yang terakhir kemarin di index.php itu, enter di bawah title, paste, save. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan gunakan div class container dan div class form group ini ya. Jadi di sini saya akan jelaskan apa fungsinya div class container dan div class form group. Kenapa kita mesti pakai ini gitu. Pertama, di luar tag form ya, di bawahnya atau di dalamnya tag body. Di sini kalian enter, tambahkan ya. Atau mungkin copy aja dari sini ya. Copy. Paste. Kemudian di bawah tag form tutupnya kasih div tutup untuk class containernya, kemudian save. Nah, sebelum lanjut, apa fungsinya div class container ini? Jadi div class container ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML. Jadi misalkan kayak kita mau buat form input data. Nah, di sini kita akan gunakan div class container untuk form input data. Kemudian kita mau buat div container untuk form update. Jadi kita buat nanti kalau misalkan untuk form update berarti kita buat div container satu lagi namanya untuk form update. Jadi dia mengelompokkan antara elemen-elemen yang ada di dalam HTML seperti itu. Supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya kita copy aja dari sini ya div form group seperti ini. Kemudian kita pastikan di dalam tag form. Ini div form group ini dipastikan di setiap di setiap input text yang ada. Jadi kalau misalkan input text-nya ada 5 gitu, berarti div form group ini ada di setiap 5 input text-nya. Karena di sini cuma ada 2 ya, nama user dan alamat, jadi cuma ada 2 div class form group. Karena kita menggunakan div class form group, berarti kita nggak menggunakan tag br ini ya. Jadi untuk div class from group ini adalah standarnya dari Bootstrap. Jadi Bootstrap itu pasti dia menggunakan div class form group ini ya, supaya jarak antara input text formnya itu menjadi beraturan gitu. Terus kita tambahkan di sini, hapus tag br-nya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, fungsinya tadi saya sudah jelaskan sedikit bocorannya. Div class form group ini fungsinya untuk mengatur jarak setiap input tipe teks ya. Jadi misalkan untuk nama user dan alamat. Nah, kalau di tampilannya sendiri ya, sini kan dia nggak berjarak ya, atau nggak ada enternya gitu loh.
Nah, kalau misalkan kita menggunakan div class form group, nanti dia akan ada jarak berapa ya? Sekitar 1 spacing gitu untuk antara nama user dan alamat. Kemudian satu lagi kita akan tambahkan kayak judulnya gitu lah. Kita pakai H3, di bawahnya div class container H3 seperti ini. Tambahkan form, pakai huruf besar semua kali ya, form create data user seperti ini. Terus kita tambahkan bold ya, atau tag B untuk bold. Dan tag tutupnya jangan lupa seperti ini. Save. Nah, selanjutnya coba kita jalankan untuk coba insert ini lagi ya. Nah, tadi saya kelupaan satu hal ya. Di sini saya lupa mengisikan ini ya, div class form control di dalam setiap input teksnya seperti ini ya. Nah, fungsinya div class form control ini sudah pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya, untuk lebih lengkapnya. Nah, intinya dia itu akan lebih mempercantik daripada si form input ini. Kita bisa menggunakannya di setiap form input ya, text, password, text area, kemudian select option, dan lain sebagainya. Kita refresh kembali ya. Nah, lebih cantik kan? Dan dia ada jarak. Itu fungsinya tadi yang untuk form group ya. Ada jarak antara nama user dan alamat seperti ini ya. Ini kita tambahin BR lah ya, tag BR ya, supaya ada jarak antara judul dan juga pengisiannya. Refresh. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi yang kurang ini untuk buttonnya ya. Kita tambahkan kelas di buttonnya. Ya, di www ini nggak ada ya. Ini saya mau tambahkan sendiri gitu. Ini biasanya saya menggunakan ini supaya buttonnya itu lebih cantik gitu. Jadi kelas, tambahkan kelas btn success. Jadi btn success ini, kelasnya ini digunakan untuk memberikan warna pada formnya, yang dimana kalau success berarti warnanya adalah hijau. Refresh, warnanya hijau. Jadi kalau hijau, success itu hijau, danger itu merah, warning itu kuning, kemudian info itu dia biru, primary biru muda ya, kalau primary itu dia biru tua. Kemudian adalah satu lagi default, warnanya abu-abu gitu. Jadi kayak nggak ada kelasnya, cuman bentuknya lebih bagus gitu. So, ini dia untuk formnya, sudah cantik ya. Sudah lebih bagus ketimbang yang minggu lalu ya. Simple ketika kita gunakan Bootstrap seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari bagaimana cara penggunaan Bootstrap, biasanya saya menggunakan website ini ya. Ini saya nggak di-endorse ya. Tapi ini websitenya bagus sekali untuk belajar, apalagi untuk pemula. Kadang-kadang kalau saya lupa bagaimana penggunaan code itu, khususnya untuk CSS dan Bootstrap, itu pasti saya mencari website ini untuk mengingatkan saya kembali seperti itu. So, sekian untuk video kali ini, video singkat kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.